Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue to activity 4 on grammar and speaking. We can discuss about I like, I don't like, do you like. Jadi kita membahas saya suka terhadap sesuatu atau saya tidak suka terhadap sesuatu, atau apakah kamu suka terhadap sesuatu. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang poin yang A ya, who do you like? Write your answer. A singer I like. Siapa penyanyi yang kamu sukai? Nah, ini request anak saya diminta untuk menuliskan I like Ghea Indrawati katanya. Ghea Indrawati. Kemudian 2, a band I don't like. Jadi grup band yang tidak saya sukai itu I don't like The Changcuter. The Changcuter. Kayaknya ada deh grup band Indonesia yang namanya The Changcuter. Kalian bisa browsing sendiri. My favorite band. Nah, kalau my favorite band, karena Pak Jul kan udah usianya udah 30 plus. Nah, mestinya favoritnya bandnya Pak Jul itu ya tentunya yang zaman dahulu. Kalau Pak Jul itu suka MLTR. Silahkan kalian browsing ya, MLTR, Michael Learns to Rock. Itu lagunya bagus-bagus. Kemudian ada lagi The Course. Kalau The Course itu malah satu keluarga. Jadi grup band tapi isinya satu anggota keluarga. Itu bisa di browsing aja, lagunya juga bagus. The Course. Pak Jul lupa nulisnya The Course itu pakai CH enggak ya? Sebentar, The Course. Oh, tidak seperti ini nulisnya. The Course. Nah, seperti ini. Ini personilnya 4, 1 laki-laki, 3 perempuan, tapi itu semuanya saudara. Itu asik musiknya. Dari Irlandia. Kemudian my favorite singer. Kalau Pak Jul sukanya Bryan Adam. Nah, penyanyi favoritmu tentunya beda ya, anak-anak zaman sekarang dengan anak yang lahir Pak Jul lahir tahun 85 ya. Tentunya berbeda sekali, berbeda jauh sekali ya dengan anak-anak. Kalau kalian kan paling usianya berapa? Tinggal dikurangi 15 ya. Sekitar dikurangi 15 atau 13 atau 14 tahun lah. Usia anak-anak, berarti kan anak angkatan 2000-an. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kalau kita sudah bisa menjawab yang poin A, ini semuanya tergantung dengan apa yang selera kalian sukai. Jadi mau penyanyinya, grup bandnya, kemudian penyanyi favoritnya, itu semuanya tentunya berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya, tidak mungkin sama. Namanya selera itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang poin B, work with a partner. Say your answer to activity 4A. Example, I like Pamungkas. Berarti sama ya seperti tadi. Berarti kalau Pak Jul tulis yang pertanyaan yang pekerjaan yang ini kan poin A, 4A. Kemudian poin B-nya berarti I like Ghea Indrawati. Yang kedua, I don't like The Changcuter. Ini misalkan loh ya. Mungkin ada juga ya orang yang suka The Changcuter, karena ini kan hanya example saja. Kemudian yang ketiga, my favorite band
is kemudian yang keempat, my favorite singer is Bryan Adam. Mungkin Bapak Ibu kalian pasti kenal dengan ini, dua grup band ini. Grup band ini sama penyanyi ini. Mestinya orang tua kalian kenal. Saya rasa usia orang tua kalian itu paling beda sekitar ya paling 5 tahunan lah dengan Pak Jul. Kurang lebihnya seperti itu. Atau malah bahkan bisa saja satu generasi seperti itu. Coba tanyakan aja sama dengan orang tua kalian. MLTR itu siapa? Kemudian Bryan Adam itu siapa? Seperti itu ya. Oke, kemudian yang C, work with a partner, ask and answer question about the picture, use the adjective in your answer. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah kalimat yang menggunakan adjektif, kata sifat. Misalkan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kan orang main sepak bola ya. Ini berarti yang C. He is an excellent football player. Adjektifnya siapa? Excellent ini sebagai adjektif, kata sifatnya. Kemudian yang kedua, the rabbit is very cute. Kelinci itu sangat imut. The rabbit is very cute. Adjektifnya siapa? Adjektifnya adalah cute ini. Kemudian yang ketiga, ada orang main basketball. Misalkan, he is a famous basketball player. Famous ini sebagai kata sifatnya. He is a famous basketball player. Dia seorang pemain basket yang terkenal. Kemudian yang keempat, it is delicious ice cream. Delicious atau nikmat, lezat, enak itu sebagai adjektifnya. Yang kelima, ini ada pizza. Misalkan, I prefer my pizza with a thin and crispy crust. With a thin. Nah, ini juga merupakan adjektif. Seperti itu. Ini hanya salah satu contoh ya dari poin 1 sampai dengan 5. Sudah Pak Jul berikan ilustrasi. Silakan kalian bisa melanjutkan untuk gambar-gambar yang nomor ke-6 sampai dengan ke-10. Silakan dilanjutkan sendiri. Let's continue to activity 5, object pronoun. Oke, read and listen to the dialogue. Pak Jul akan putarkan mengenai dialognya. Silakan diperhatikan dan coba untuk sekaligus sebagai praktek listeningnya ya, untuk mencoba memahami bagaimana cara pengucapan atau pelafalan dari masing-masing kata di dalam kalimat dialog ini.
Kita mulai. Activity 5. Read and listen to the dialogue. Do you like basketball? No, I don't. It's terrible. Do you like basketball? Yes, I do. It's my favorite sport. Do you like cats? No, I don't. They're awful. Toulouse has got a new album. Do you like him? He's okay. My favorite singer is Tiara. I don't like her. Oke, Pak Jul ulang sekali lagi ya. Silakan didengarkan baik-baik. Activity 5. Read and listen to the dialogue. Do you like basketball? No, I don't. It's terrible. Do you like basketball? Yes, I do. It's my favorite sport. Do you like cats? No, I don't. They're awful. Toulouse has got a new album. Do you like him? He's okay. My favorite singer is Tiara. I don't like her. Oke, cukup ya untuk belajar listeningnya. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu bukan hanya sebatas belajar grammar seperti ini ya, mengerjakan seperti ini. Tapi mestinya kita juga bisa mengucapkan, kita juga bisa memahami bagaimana orang itu kalau misalkan ngomong bahasa Inggris, diajak orang ngomong dengan orang asing, kita itu juga paham. Jadi bukan hanya sebatas yes or no question saja. Gitu. Oke, mengenai pronoun itu adalah kata ganti. Ya. Jadi misalkan ini adalah buku saya. Ya. Buku ini adalah buku Bright in English ini ya. Bright in English ya, benar ya? Bright in English ini adalah milik saya. Kalau misalkan saya gunakan kata ganti, berarti kan saya bisa mengatakan juga sebagai ini bukuku atau ini buku saya. Kalau dalam bahasa Inggris, it is my book. Atau kita juga bisa mengatakan this book is mine. Kan seperti itu. Mine, mine. Oke, kita lengkapi untuk lebih memahami mengenai pronounnya. Kita lengkapi tabel di poin B. Gitu. Kita untuk mengenai masalah kata gantinya, misalkan jadi subjek dalam hal ini kan subjeknya itu bisa beralih fungsi sebagai objeknya, tentu dengan kata ganti. Itu fungsinya kita belajar mengenai pronoun seperti itu. Jadi kita bisa pelajari mulai dari subjek I itu kalau misalkan dijadikan objek itu menjadi me. You tetap you. She kalau dijadikan objek jadi her. Kalau he, she itu dia perempuan ya. Kata gantinya bisa her. Kemudian kalau he berarti dia laki-laki. Kata gantinya adalah him. Kemudian kalau it itu tetap it. Kalau we kata gantinya kalau jadikan objek bisa menjadi us. Kemudian they bisa menjadi them. Itu enggak mbok ora berisik ngono loh. Oke, kita masuk ke poin yang C. Complete the sentence with word from activity 5.B. Kita gunakan dari apa yang sudah kita temukan. Jadi kalau subjeknya saya, ku, you, kamu, kamu. Dia, her, dia perempuan, her, dia laki-laki, him, it, we, us, they, them. Bye, see you tomorrow. Cats are adorable.
I like. Nah, kata gantinya siapa? Cat. Cat itu hewan. Berarti pakainya I like it a lot. Cat ya ini. It ini refers to cat. Jadi it ini berarti cat. My sister and I stay in a boarding house. Our parent visit. Nah, yang orang tua kita itu mengunjungi my sister and I. Berarti kata gantinya apa? Kalau my sister and I itu kan sama saja we. Berarti kalau sebagai subjek ya ini ya. Kalau sebagai objek berarti kata gantinya apa? Visit us. Our parent visit us twice a month. Kemudian yang keempat, I don't like the film. Film. I don't like the film. Bla 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 isn't very interesting. Berarti kita pakai apa? It untuk menggantikan the film. Berarti it isn't very interesting. Saya tidak suka filmnya karena tidak menarik. It refers to the film. 5. Tulus is a good singer. Tulus adalah seorang penyanyi yang bagus. Listen to his song. Dengarkan dia menyanyi. Atau dengarkan nyanyiannya. Nyanya itu nya siapa? Nya Tulus. Jadi his ini refers to Tulus. Seperti itu. Kemudian yang ke berapa itu? Yang ke-6 ya. Bentar, cari kertas dulu. Nomor ke-6. Read this book. Bla 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 is entertaining. This book berarti diganti apa? Jelas pakai it. Berarti read this book. Terus lanjutannya adalah it is entertaining. It ini refers to this book. 7. Rosa live next door. I often meet. Jelas, Rosa hidup di sebelah. Saya sering menjumpainya. Berarti nyanya itu nya Rosa kan? Rosa itu kan mestinya perempuan. Berarti kita pakai ganti kata perempuan adalah pakai her. Jadi I often meet her. Her-nya ini refer to Rosa. 8. Larity Beach is so beautiful. Let's visit bla 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 this weekend. Larity Beach is so beautiful. Berarti kan karena subjeknya adalah Larity Beach, maka ini kan kata yang diminta objeknya. Mari kita mengunjungi objek yang dibutuhkan. Objeknya menggunakan kata ganti subjek Larity Beach. Apa? Pakainya it. Jadi, Larity Beach is so beautiful. Let's visit it this weekend. It refers to Larity Beach. Atau it di sini menggantikan Larity Beach. 9. I have got 10 rabbit. Saya mendapatkan 10 rabbit kelinci. I keep bla 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 in the backyard. Nah, saya punya 10 kelinci. Saya menyimpannya in the backyard. Menyimpannya, nyanya itu nyarap rabbit. Berarti pakai apa? I keep them in the backyard.
menyimpannya, berarti kepunyaannya I, kepunyaan saya. Seperti itu. 10. Robbie, my little brother, is so cute. I love bla 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 so much. Jangan langsung I love you. Kalau I love you itu jelas salah nanti. Karena apa? Subjek pembicaraannya kita adalah Robbie, my little brother. Berarti kalau di sini yang dimintakan I love bla bla bla. Ini sebagai objek, objeknya pengganti dari subjek. Subjeknya Robbie. Berarti kata gantinya apa? Robbie itu laki-laki. Berarti pakainya him. Berarti him di sini refers to Robbie. Nah, seperti itu cara menggunakan kata ganti. Jadi manakala kita menggunakan kata ganti atau pronouns, itu dilihat subjeknya dulu. Dia itu mengganti, kata gantinya itu menggantikan siapa. Jadi dilihat subjeknya. Apakah dia laki-laki, atau dia perempuan, ataukah benda, ataukah orang tunggal. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan subjeknya. Jadi mengikuti apa yang sudah kita tulis di dalam tabel ini mengenai kata gantinya atau pronounnya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.